Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membawa kita di dalam sebuah perenungan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Tadi pagi saya ke pasar dan berbelanja ya. Saya beli pecel ya, pecel yang paling enak di Bontang ya, pecel di pasar itu harganya pun murah, cuman 7.000 saja saudara, sudah kenyang ya, dapat telur separuh, peyek ya, ada minyak juga ya. Itu pecel langganan kami dari anak-anak saya masih kecil, jadi udah langganan ya kurang lebih 30 tahun gitu ya, langganan pecel ini ya. Dari harganya dari 500 rupiah kalau nggak salah itu ya, dari 500 atau 200 rupiah 200 rupiah waktu itu, sampai sekarang udah 7.000 rupiah saudara. Gitu kan ya. Nah, tadi saya bertemu dengan ibu ya, ibu tetangga. Dia juga beli pecel, dia jualan, pekerjaannya hanya menjual tape ya, membuat tape singkong dan menjualnya. Jadi dia beli sebungkus pecel saudara, lalu saya menawarkan untuk supaya dia 2 bungkus ya. Dia bilang ini beli buat bapaknya. Saya bilang kok ibu tidak makan ya, jadi saya bilang sama tukang pecelnya, berikan 1 bungkus lagi untuknya, saya yang bayarkan, saya bilang ya. Jadi saya membayarkan pecel 2 bungkus itu ya, hanya 14.000 saja. Lalu saya katakan terima kasih Bu ya. Lalu dia katakan begini ya, juga yang jual pecel juga tanya, loh kok bapak yang berterima kasih toh, mestinya saya yang berterima kasih. Jadi habis orang itu pergi juga, ibu tukang pecelnya juga nanya, kok bapak yang berterima kasih, kan harusnya ibu yang dibelikan itu yang berterima kasih. Dia bilang, oh enggak Bu, karena menurut saya ya, kalau kita ya memberikan, kalau ibu lah memberikan sedekah, saya bilang, kalau kita ibu berikan sedekah atau itu ibu berikan menolong orang lain kan, siapa sebenarnya yang lebih diuntungkan ya, artinya siapa yang akan dapat kalau pahalanya begitu ya. Kalau ibu berbuat amal, yang dapat pahalanya siapa? Nah, tentu yang melakukan amalnya kan, saya katakan ya, yang memberikan sedekahnya kan, yang lebih diberkati sebenarnya, bukan yang diberikan. Makanya saya berterima kasih karena ibu itu memberikan saya kesempatan untuk berbuat baik saudara ya. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, ini apa hubungannya kebaikan hati kita dengan kedatangan Tuhan saudara ya? Apa kebaikan? Apa hubungannya? Saya baca-baca saudara ya, artinya saya nggak terlalu mendalami tentang akhir zaman ya. Nah, tapi kalau saya lihat tentang Yesus memperumpamakan tentang penghakiman antara domba-domba dan kambing-kambing saudara ya, dikatakan bahwa ada orang-orang yang akan menolong mereka yang di penjara, yang dianiaya ya. Daripada waktu
ini apa ini, penganiayaan orang-orang Yahudi di Eropa dulu ya, atau pada di dalam Alkitab kita baca ada orang-orang yang Tuhan berikan pada mereka untuk menolong mereka. Ya, artinya ada orang-orang, saudara ya. Nah, ada orang-orang yang Tuhan percayakan. Saya pikir memang saat kita berbuat baik, tujuan saya sih bukan untuk pamer atau untuk apa, saudara ya, untuk rasa terima kasih, nggak ada itu. Tapi tujuan saya ingin mendapatkan persahabatan. Persahabatan mereka begitu. Itu yang saya harapkan, sudah saya ingin dapatkan. Kenapa? Karena kita dengan bersahabat, dengan berbuat baik kepada orang, maka akan lebih terbuka kesempatan kita untuk berbicara, saudara ya, untuk menyampaikan sesuatu tanpa orang harus merasa mencurigai bahwa kita ada maksud tertentu, begitu, seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa semakin dekat Tuhan datang, semakin banyak perbuatan baik yang harus kita lakukan, saudara ya. Tapi ingat, berbuat baiklah, sekali lagi, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan rasa hormat, rasa terima kasih, tapi berbuat baiklah untuk menunjukkan kasih dan kepedulianmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Firman Tuhan menasihati kita ya, menjelang kedatangan Tuhan ini, akan ada banyak kesukaran dan kesulitan. Hari-hari ini semua orang di seluruh dunia mengalaminya. Nah, tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya? Firman Tuhan katakan, hendaklah jangan khawatir, saudara ya. Nah, tadi ini juga di kekhawatiran itu seringkali berhubungan dengan pikiran, saudara. Jadi seringkali kita itu mendengar, melihat situasi ya, hal-hal tertentu yang nggak mengenakan, yang menakutkan, lalu kita pikirkan. Ya, semakin sering kita pikirkan, maka kita akan terjerat di dalam kekhawatiran, saudara. Makanya firman Tuhan mengajar kepada kita, pikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang suci. Nah, semua itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi ayo baca firman Tuhan secara teratur. Saudara akan mendapatkan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Dan lakukan, bukan hanya dibaca, direnungkan, tetapi dilakukan. Ya, kata Rasul Paulus, dari apa yang kau lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi dia memberikan dirinya untuk menjadi teladan bagi semua orang. Demikian juga dengan setiap kita, mari kita menjadikan diri kita teladan di dalam berbuat baik bagi semua orang. Ketika kita mengajar seseorang, pengajaran itu akan lebih kuat ketika kita bisa memberikan keteladanan bagi mereka. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari ya, jangan pernah khawatir dengan kehidupan ini. Tuhan pelihara kehidupan kita. Jadi, mari kita terus berbuat baik, bukan untuk menyenangkan hati orang, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan harapkan pujian, rasa hormat, rasa terima kasih, tetapi percayalah bahwa semua apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan sudah melihat dan upah kita ada di dalam tangan Tuhan sendiri. Jadi kita akan melihat ya, upah itu tersedia di dalam apa? Bentuk kemurahan, pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi marilah terus berbuat baik. Marilah terus nyatakan kehidupan yang benar di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan, terang hanya perbuahkan keadilan, kasih, dan kebenaran. Kita anak-anak terang, mari kita perbuahkan itu ya, kebenaran, kasih, dan keadilan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk pagi ini kebersamaannya. Selamat pagi. Ingat, pakai masker. Ya, kalau kemana-mana jalan, rajin cuci tangan. Bukan untuk dirimu, tapi untuk karena kepedulian dan kasihmu kepada orang-orang di sekitarmu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Sampai bertemu esok hari.